Bang, ping di game Mobile Legends gua naik turun bang. Naik turun. Iya bro, seperti biasa balik lagi sama gua Bang Ojan. Nah jadi di konten sekarang gue pengen bahas tentang jaringan atau ping. Ya terutama di game Mobile Legends versi terbaru. Pingnya itu ngeyel banget bro, bikin emosi dan batal puasa. Ping merahnya itu nongol di saat kita war. Ngeselin kan? Banyak banget tutorial di YouTube cara mengatasi jaringan lemot atau ping naik turun dan nggak ada yang work. Jadi di sini gue punya cara sendiri yang sedikit berbeda. Pokoknya berbeda lah. Cara mengatasi ping naik turun di game Mobile Legends. Ya bahkan di game lain sekalipun. Sebenarnya ada dua masalah yang bakalan gue jelasin. Yang pertama itu ping kagak stabil di saat gameplay sampai ke lost strike. Jadi permanen di badak. Dan yang kedua, ping gak stabil atau gak sengaja kita ketemuan sama ping merah di saat kita war. Padahal di saat kagak war itu pingnya mana-mana aja. Emang beda ya bang ya? Ya jelas beda lah Siti. Emang lu mau disamain sama kambing? Enggak kan? Dan di sini gue pengen sedikit bertanya, dan pertanyaan ini bener-bener penting banget. Jempol lu nganggur kan bro? Nah mumpung sekarang ini lagi bulan suci Ramadan dan banyak-banyaklah bersedekah. Jadi mendingan jempol kalian itu manfaatin buat menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Lu pas suka sabun begitu teganya subscribe bawahnya itu udah kayak nomor togel. Cuma 2 angka. Mendingan ditekan tombolnya sekarang dan gak usah banyak bacot terus lah. Langsung aja kita ke intinya. Sebenarnya jaringan lambat atau ping gak setia itu banyak banget penyebabnya bro. Jadi kalian harus melakukan survei terlebih dahulu. Ping gak setia itu masalahnya di mana? Nah survei yang pertama, kalian bisa mencoba untuk mengganti provider lain. Cabut kartu beban kalian dari HP Android dan masukin kartu lain. Apakah pingnya masih gak stabil atau malah makin hancur? Kalau pingnya itu mendadak jadi stabil dan warnanya hijau, berarti jaringan di kartu provider kalian lagi ngalamin masalah atau error server. Istilah nama pundung. Survei yang kedua, kalian bisa tes kecepatan internet di HP kalian menggunakan speed test. Nah kalian gak perlu install aplikasi buat ngetes kecepatan jaringan. Boros rambambang, udah mengharap segede biji kacang hijau ditambah aplikasi lagi. Jadi cukup buka aja aplikasi Google Chrome, kemudian di bagian pencarian tulis aja speed test, kemudian tekan enter. Nah di sini kalian bisa tekan tes jaringan dan tunggu pesanan kalian diantarkan. Konsepnya, jika pengen dapat ping hijau di saat bermain game online, nggak game Mobile Legends ataupun game yang lain, maka kecepatan data in dan outnya minimal 10 MB per detik. Paling minimnya itu 8 MB per detik. Kalau kecepatan jaringan di HP Android kalian itu mentoknya di 1 MB per detik, artinya server di kartu provider kalian itu lagi ngalamin masalah atau lagi down. Nah kalian bisa hubungi customer service sesuai dengan provider yang kalian pakai. Dan kalian curhatkan tuh masalah yang kalian alami. Asal jangan curhat masalah cinta, sing diblok. Oke, untuk survei yang ketiga, pastiin server akun game kalian itu nggak ngalamin maintenance. Emang ada bang setelan kayak gitu? Selama gue jualan es campur pas bulan suci Ramadan di siang hari, nggak pernah denger ada setelan server akun. Ada Bambang. Pernah nggak ngalamin masalah ping kagak stabil, sedangkan temen kalian nggak ngalamin? Pernah nggak ngalamin mental dari gameplay, sedangkan teman kalian itu anteng ngobrol sama minion? Sering kan? Kalau kalian pernah main COC, ya pasti kalian sering ngalamin akun sendiri itu kena maintenance. Karena setiap akun game online itu punya jaringan masing-masing. Itulah fungsi ID atau UID, bukan koid. Oke, kalau kalian udah bisa mendeteksi ping gak stabil itu masalahnya di mana, sekarang kalian bisa lebih mudah untuk memperbaikinya, bro. Nah, di sini gue ada beberapa cara yang biasa gue lakuin di saat ping jumping. Yang pertama nih, yaitu mengedit APN atau Access Point Network. Jadi di setiap kartu provider biasanya punya APN cadangan bahkan APN custom. Nah kalian bisa merubah APN utama ke APN cadangan. Atau kalian bisa mencari di Google kode APN resmi sesuai dengan kartu provider kalian. Nah kalau misalkan APN sudah disetting, jangan lupa tuh di bagian setelan jenis jaringan itu jangan di set menjadi auto, tapi set sesuai dengan nama jaringannya. Misalkan kalian pilih 3G atau kalian pilih 4G atau mungkin pengen 5G kalau misalnya sudah ada. Nah jadi biar jaringan di HP Android kalian itu bisa terkunci, kagak pindah-pindah. Oke, cara yang kedua yaitu dengan mengganti DNS. Mengganti DNS di HP Android bisa berefek ke ping bahkan kecepatan internet bro.
Karena di setiap DNS public itu ada beberapa DNS yang bebas akses dan ada juga yang punya fitur AD block. Kalau di HP Android kalian sudah di root, kalian bisa menggunakan mode Magis DNS. Nah, kalian bisa pilih tuh ingin menggunakan DNS apa. Soalnya setiap lokasi DNS yang stabil itu berbeda-beda. Misalkan nih di Jakarta, bagusnya pakai DNS Google. Terus di Bogor pakai DNS Cloudflare. Terus di Zimbabwe pakai Quad 9 DNS. Kalau di HP Android kalian itu belum di root, kalian bisa menggunakan metode hostname DNS. Nah, filenya sudah gua bikin, tinggal kalian download aja secara gratis, bayar pakai subrek. Gimana bang cara settingnya? Gampang banget bro. Pertama, kalian buka aja aplikasi setelan, kemudian pilih jaringan dan internet. Nah, kemudian pilih lanjutan. Nah, di situ ada tulisan DNS pribadi. Jadi cukup diklik aja, kemudian pilih hostname penyedia DNS pribadi. Nah, di file yang tadi itu kalian edit, terus lihat dalamnya. Nah, kalian pilih DNS yang paling stabil di lokasi kalian. Nah, cukup di blok aja kodenya, kemudian salin ke kolom DNS pribadi yang ada di bawahnya. Ingat ya, DNS yang aktif itu bakalan muncul nama hostname-nya. Jika tulisannya tidak terhubung, maka kalian bisa mengganti DNS yang lain bro. Untuk cara yang ketiga, yaitu agak sedikit ngeri juga sih. Soalnya sebagian user aja yang siap nerima resiko bro. Tapi ya inilah yang gue lakuin, yaitu bongkar mesin HP Androidnya. Kalau cara-cara yang di atas itu sudah dicoba dan hasilnya nihil, kemungkinan hardware di HP Android kalian mengalami masalah. Kalian bisa cek di bagian kabel antena internal, atau di bagian kertas penerima sinyal dan kuningan penghantar arus sinyal. Nah, di bagian kabel antena internal biasanya ngalamin korosi, bahkan bisa putus. Itu buat yang HP-nya sering kena air atau udah 1 tahun lebih usianya. Nah, kalau misalkan kabel antena internal terputus, HP Android itu masih tetap bisa nerima sinyal, masih tetap bisa dipakai. Cuma sinyal yang didapat itu bener-bener minim banget, bahkan sering banget SOS bro. Kalau kalian punya kabel antena cadangan, kalian bisa menggantinya dengan yang baru, atau kalian bisa beli dengan harga 10.000 di online shop. Next, di bagian kertas penerima sinyal, biasanya sering ada tuh plat kotoran yang berwarna agak kehitaman. Nah, plat itu bisa menghambat keluar masuknya arus. Jadi kalau misalkan arus in dan out-nya itu terhambat, maka kertas penerima sinyal itu bakalan ngalamin penurunan sinyal. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan amplas halus dengan ukuran 1500 atau bisa juga pakai silet. Jadi cukup kalian amplas saja atau dikerok pakai silet sampai kuningannya itu berubah warna menjadi kuning terang. Nah, kalian bisa terapin juga ke kuningan penghantar arus sinyal. Soalnya kuningan jenis ini paling sensitif kalau misalkan terkena air atau lembab. Oke, jadi itulah cara yang gue lakuin jika sinyal yang ada di HP Android ngalamin masalah dan di saat bermain game sering ngalamin ping naik turun kagak stabil. Sedangkan temen kita enjoy ngobrol sama Minion. Ya semoga aja cara ini bisa kalian terapkan dan masalah sinyal di HP Android kalian bisa teratasi. Thank you bro.